Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Ramawati. Saya dari kelas 11 UTKP 1. Jadi di video kali ini saya ingin membuat video tutorial bagaimana cara memakai atau menggunakan aplikasi akuntansi UKM. Simak video berikut ini ya. Pertama-tama, kalian harus mendownload aplikasi akuntansi UKM di Google Play Store Anda. Yang kedua, kalian isi nama, alamat, nomor telepon, dan email. Di sini saya pakai namanya butik Nyonya Fatimah karena sesuai dengan soalnya ya. Alamatnya di Jakarta, nama teleponnya emailnya itu kita pakai butik Fatimah seperti ini. Kita klik simpan. Lalu sini kita klik bulan Januari. Oke, kita ke sini. Kita baca soalnya. 3 Januari, Nyonya Fatimah mendirikan butik dengan menyetorkan uang sebesar 37 juta. Berarti kita klik dulu tanggalnya. Tanggal 3 Januari 2021. Oke. Terus di sini kita klik tambah modal. Terus di sini kita tambah modal pemilik ya. Tambah modal, simpan ke kas. Terus ini keterangannya modal Nyonya Fatimah. Nominalnya 37 juta. Simpan. Seperti ini. Soal yang kedua yaitu 4 Januari, Nyonya Fatimah membeli barang dagangan di Tanah Abang sebesar 21 juta. Karena dia membeli, berarti pengeluaran ya. 4 Januari, pengeluaran diambilnya dari kas untuk persediaan barang dagang. Keterangan itu membeli barang dagang. Nominalnya itu 21 juta. Simpan. Soal yang ketiga yaitu 5 Januari, pemilik penerima uang pinjaman dari Bank BRI sebesar 50 juta. Berarti 5 Januari. Sini berarti utang bank ya. Utang bank. Lalu simpannya di kas. Keterangan itu utang bank. Nominalnya itu 50 juta. Simpan. Soal yang keempat yaitu 7 Januari, membeli peralatan butik sebesar 18 juta. Karena dia membeli berarti pengeluaran ya. Tanggal 7 Januari. Pengeluaran diambilnya dari kas untuk peralatan. Keterangan itu membeli peralatan butik. Nominalnya itu 18 juta. Simpan. Soal yang kelima yaitu 10 Januari diterima pendapatan dari hasil penjualan butik Fatimah sebesar 8 juta. Berarti 10 Januari pemasukan ya. Diterima dari pendapatan, disimpannya ke kas. Di keterangannya itu pendapatan hasil jualan. Nominalnya itu 8 juta. Simpan. Soal yang keenam yaitu
12 Januari membeli barang dagangan sebesar 25 juta. Berarti 12 Januari karena membeli jadi pengeluaran ya. Diambilnya dari kas untuk persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang, keterangannya itu membeli barang dagang nominalnya 25 juta. Simpan. Soal yang ke-7 yaitu 15 Januari Nyonya Fatima mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 4.500.000. Ya. 15 Januari sininya tarik modal, diambilnya itu dari kas, sininya itu 5, keterangannya itu 5 nya Fatimah, nominalnya 4.500.000. Simpan. Soal yang ke-8 yaitu yang ke-8 ya, yaitu 17 Januari diterima pendapatan dari hasil usaha sebesar 13.200.000. 17 Januari ya. 17 Januari pemasukan diterima dari pendapatan, disimpannya ke kas, keterangannya itu pendapatan hasil jualan, nominalnya 13.200.000. Simpan. Soal yang ke-9 yaitu 18 Januari membayar tagihan IndiHome 575.000. Berarti 18 Januari karena membayar jadi pengeluaran ya. Pengeluaran diambil dari kas untuk biaya telepon. Ini juga biaya telepon. Nominalnya 575.000. Simpan. Soal yang ke-10 yaitu 20 Januari membayar air PAM 120 dan listrik 387. Jadi ini satu-satu ya. Yang pertama air PAM dulu ya. Untuk membayar air PAM yaitu tanggal 20 Januari. Di sininya pengeluaran, lalu diambil dari kas, biayanya biaya air. Terus ini biaya air, nominalnya itu 120.000. Simpan. Yang kedua yaitu sama ya, masih tanggal 20 Januari juga. Di sininya pengeluaran, diambilnya dari kas. Tadi kan untuk biaya air, sekarang biaya listrik ya. Keterangannya itu biaya listrik, nominalnya 387.000. Simpan. Lanjut soal ke-11 yaitu 21 Januari membeli barang dagangan kembali sebesar 7 juta. Berarti 21 Januari karena membeli berarti pengeluaran ya. Pengeluaran diambil dari kas untuk persediaan barang dagang. Membeli barang dagang, nominalnya itu 7 juta. 7 juta. Simpan. Soal selanjutnya yaitu 23 Januari Nyonya Rati membeli pakaian dari butik sebesar 9 juta dan akan dibayar bulan berikutnya. 23 Januari. Berarti jatuhnya ke piutang ya. Dari pendapatan simpannya ke piutang usaha. Keterangannya itu
membeli pakaian. Nominalnya itu 9 juta. Simpan. Soal yang ke-13 yaitu 24 Januari, pendapatan dari penjualan mingguan sebesar 8.700.000. 24 Januari, pemasukan ya diterima dari pendapatan, simpannya ke kas, keterangan itu pendapatan hasil jualan sebesar 8.700.000. Simpan. Soal yang ke-14 yaitu 25 Januari membayar gaji karyawan 2 orang sebesar 2 juta. 2 orang sebesar 2 juta. Berarti sininya 25 Januari. Karena dia membayar karyawan, menggaji karyawan lah. Berarti pengeluaran ya. Diambilnya dari kas untuk biaya gaji karyawan. Keterangannya itu biaya gaji ya. Biaya gaji. Karena di soalnya 2 orang berarti jadinya 4 juta. 4 juta. Simpan. Soal yang ke-15 yaitu 27 Januari dibayar sewa ruko usaha sebesar 2 juta. 27 Januari berarti dibayar itu pengeluaran, diambilnya dari kas untuk mana ya? Untuk biaya sewa tempat usaha. Keterangan itu biaya sewa. Nominalnya itu 2 juta. Simpan. Soal berikutnya yaitu soal yang ke-16. 28 Januari dibayar iklan di RTV sebesar 620. 28 Januari berarti pengeluaran ya. Diambilnya dari kas untuk biaya umum lain-lain. Keterangan itu biaya iklan. Nominalnya itu 620. Simpan. Soal yang ke-17 yaitu 29 Januari dibeli barang dagangan sebesar 7.200.000 secara kredit dan akan dibayar pada 28 Februari. Berarti 29 Januari utang ya, karena kan dibayarnya 28 Februari. Utang, terus ini utang usaha disimpannya ke kas. Keterangannya itu utang dagang. Utang dagang. Nominalnya itu 7.200.000. Simpan. Soal yang terakhir yaitu soal yang ke-18 yaitu 31 Januari diterima pendapatan penjualan sebesar 25.300.000. 25.300.000. 31 Januari pemasukan ya, terima dari pendapatan, simpannya ke kas. Pendapatan hasil jualan 25.300.000. Simpan. Dan ini hasilnya. Ada 18 soal ya. Ini ada 18 soal ya. Kita sudah selesai membuat jurnal. Setelah itu kita lihat laporan. Lalu kita lihat jurnalnya terlebih dahulu. Kita lihat bulan Januari dan hasilnya pun
hasilnya balance. Lalu kita lihat buku besar. Perkiraannya kita nulis kas ya. Oke, kita kas, terus kita ganti bulan Januari, hasilnya pun balance. Misalkan kita ganti ini kasnya itu jadi apa ya? Persediaan barang dagang ya. Persediaan barang dagang. Bulannya Januari, hasilnya pun balance. Sama kan tuh. Lalu kita lihat lagi piutang usaha. Piutang usaha. Kita lihat bulannya Januari, hasilnya plus balance. Kita lihat lagi yang kita coba peralatan ya. Peralatan hasilnya 18 juta, hasilnya pun balance. Lalu kita cek sekali lagi yang modal pemilik ya. Coba modal pemilik bulannya bulan Januari, hasilnya pun balance. Lalu kita lihat neraca saldo bulannya Januari, hasilnya pun balance. Lalu laba rugi bulan Januari, hasilnya pun balance. Dan neraca laba rugi sudah. Terus kita ke neraca ya. Neraca Januari, hasilnya pun seperti ini. Oke. Cukup sekian video tutorial yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Don't forget like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.